Dan ini sepertinya kalau memang akan dilanjutkan, ini akan jadi satu permasalahan yang besar. Akankah ini bisa diselesaikan dengan pembicaraan seperti Andika Mahesa? Ini sudah membypass mungkin 3/4 prosesnya. Dia hanya belajar menyanyi dan mencoba untuk mengartikan lagu ini dengan caranya sendiri. Triswaka ini sampai ke tarif manggung 50 juta dengan waktu kurang dari 3 tahun. Itu luar biasa. Untuk seorang pesulap aja, itu butuh mungkin puluhan tahun untuk bisa seperti itu. Halo, saya Sigers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kasus yang melibatkan Triswaka, Zidan, dan Andika Kangen Band ini ternyata merembet kemana-mana. Kelar urusan dengan Babang Tampan, Triswaka dan Zidan mendapat masalah dan bisa dituntut puluhan miliar rupiah. Sebenarnya sih ya, kalau dibilang apakah mereka ini ngecengin Andika, sebenarnya saat seseorang itu menyebut Andika ini Babang Tampan, itu sebenarnya sudah ngecengin loh. Maksudnya kan kita setuju bahwa Tampan tuh Nicholas Saputra atau Iqbal Ramadan, Reza Rahardian. Kalau Denny Darko Tampan nggak? Nah, tapi yuk kita akan lihat kira-kira ini beneran akan terjadi atau enggak nih. Karena ini kayak merembet kemana-mana. Belum kemarin dipermasalahkan dengan dianggap menirukan anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi ini jadi rasanya tuh kalau udah salah satu, wah digali tuh semua hal yang lainnya. Dan tingkah pola yang salah itu pasti akan jadi masalah. Kita akan lihat bahwa seperti yang kemarin saya sudah ramalkan, walaupun kemarin itu semuanya menggantung dan kayaknya itu Triswaka juga sudah minta maaf tapi belum tahu dimaafin atau enggak. Zidan tampak nggak serius minta maaf, tapi terus akhirnya selama 4-5 hari ke belakang mereka dipertemukan, diundang kemana-mana. Kita akan tahu bahwa sebenarnya semua ini orang-orang yang baik, orang-orang yang nggak pernah punya maksud yang ya, memang maksudnya. Jadi kayak intinya adalah itu kelepasan, bukan sesuatu yang selalu dilakukan. Dan dia punya tendensi untuk itu. Dan akhirnya dengan kebesaran hati Andika Mahesa pun memaafkan mereka berdua. Seharusnya kan permasalahannya usai di sini, tapi ternyata enggak. Ini bisa jadi adalah satu hal yang baru yang akan mulai digali di sini. Dan dalam hal ini sepertinya Triswaka dan Zidan ini akan jadi satu orang yang enggak akan bisa apa-apa. Karena sesuatu yang ini lebih besar daripada apa yang melibatkan mereka bertiga. Apakah itu yang terjadi di sini itu adalah permasalahan ini permasalahan abadi antara musisi cover dan orang-orang yang menciptakan lagu-lagu yang di cover oleh mereka ini. Karena diketahui musisi cover ini mendapatkan uang yang sangat besar dan ketenaran dari mengcover lagu-lagu tanpa izin. Nah, artinya apa? Artinya ini sepertinya ini membuka sebuah kotak Pandora yang akan mempermasalahkan banyak musisi cover yang lainnya. Ataukah kalau musisi kalau mau cover nggak apa-apa asalkan sopan. Kalau mereka berdua kan ngecengin nih, jadinya akhirnya sekarang disomasi. Tapi ya kita akan lihat apakah ini permasalahan yang murni profesional atau ada tendensi karena mereka berdua kemarin bikin ulah. Dan memang netizen yang budiman di Indonesia ini benar-benar paling militan kalau disuruh nyari dosa orang lain. Seakan-akan apa yang dilakukan ini tuh bisa dijadikan dosa untuk orang yang lainnya gitu loh. Jadi hati-hati, dan ini juga berlaku untuk kalian semua. Yang kalian ucapkan ini bisa dijahit dan terus kemudian diartikan berbeda, dan kalian di-framing dengan sebuah judul dan kalian akan melakukan satu hal itu tadi. Nah, ini terjadi dengan Zidan dan juga Triswaka. Kalau memang mereka melakukan itu dan maksudnya begitu, harusnya sudah trending dari dulu. Tapi memang ini adalah satu hal, tapi ya tentu saja tidak ada asap kalau tidak ada api. Tentu saja ini bisa jadi diunggah oleh seseorang yang tidak simpatik atas perlakuan mereka, mungkin yang lainnya di sini. Nah, kita belum tahu itu apa, tapi kita tinggal tunggu dan duduk manis. Nanti juga akan digali kok sama para netizen ini tadi. Dan ini dilakukan oleh Forkami. Dan mereka pun memberikan waktu yang lebih panjang, yaitu 7 hari untuk mensomasi Zidan dan Triswaka atas tindakan mereka mengcover lagu, sehingga mereka menuntut permintaan maaf dan juga sejumlah ganti rugi yang dirasakan harus dibayarkan karena mereka mencari keuntungan dari satu tindakan yang dianggap di sini ilegal dilakukan, yaitu mengcover lagu orang tanpa izin. Dan ini sepertinya kalau memang akan dilanjutkan, ini akan jadi satu permasalahan yang besar. Akankah ini bisa diselesaikan dengan pembicaraan seperti Andika Mahesa? Kalau menurut saya ini agak sulit, dan memang ini harus diselesaikan lewat jalur hukum. Dan saya kok yakinnya ini akan menyeret orang-orang yang lain masuk juga ke tempat yang sama. Jika ternyata tuntutan dari Forkami ini tadi akan dikabulkan, akan banyak lagi
musisi-musisi cover yang akan dipermasalahkan di sini. Pegang kata-kata saya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau dilihat dari sini, maka yang saya rasakan sepertinya ini semua itu muncul gara-gara seseorang yang sakit hati kepada salah satunya, terus kemudian mengunggah video ini tadi, tapi tentu saja sakit hati ini karena sesuatu yang terjadi kan di masa lalu. Nah, curiganya ini adalah hasil perbuatan dari mungkin ya Triswaka dan Zidan di masa lalu yang entah itu salah paham atau sengaja melukai hati seseorang, orang ini nggak suka, terus kemudian mencari tahu dan mengangkat cerita ini dan berhasil. Nah, jangan-jangan ini yang terjadi. Kalau memang ini yang terjadi, maka berhati-hatilah. Apapun yang kalian lakukan di sosial media. Kalau kalian memiliki musuh, bisa jadi orang-orang ini akan menggali masa lalu kalian dan mengambil apapun. Dan saat kalian tidak berhati-hati, hal itu akan bisa di-framing untuk jadi sesuatu yang lainnya. Dan kalau seandainya ada di sini fansnya Triswaka dan Zidan, atau fans dari musisi cover yang lainnya, yuk dengarkan dulu penjelasan dari kartu saya ini tadi. Sebenarnya kalau dibilang apa yang mereka lakukan ini ilegal, ya karena tidak meminta izin kalau lebih ke situ. Tapi kalau masalah cover dan sebagainya, saya belum tahu nih. Kemarin akhirnya Mas Anang ini berhasil mengegolkan atau tidak. Saya ingat Mas Anang, Mas Ari Lasso itu sempat ngobrolin hal seperti ini. Kalau memang ini harus minta izin, ya seharusnya ini satu hal yang harus dibicarakan. Karena penghasilan mereka dari cover lagu ini nggak kaleng-kaleng loh. Bahkan ini kalau jujur ya, Triswaka ini sampai ke tarif manggung 50 juta dengan waktu kurang dari 3 tahun, itu luar biasa. Untuk seorang pesulap aja, itu butuh mungkin puluhan tahun untuk bisa seperti itu. Dan pesulap yang dibayar 50 juta itu, paling pulang cuman ngantongin berapa juta. Karena sisanya ini dipakai untuk nyewa alat yang besar untuk menghilangkan gajah, munculin mobil, dan sebagainya. Kalau ini bawa badan, nyanyi, bayar 50 juta, utuh. Cuman dibagi ya paling ke kru, ke orang-orang yang ada di situ. Mungkin label ya, tapi kalau musisi cover kan nggak bagi ke label. Gimana menurut kalian? Dan ini adalah satu hal yang kalau saya boleh katakan, ini fantastis dan artinya popularitasnya itu tinggi. Permintaannya itu banyak. Dan penonton di dalam YouTube-nya, ini nggak kaleng-kaleng loh. Ini kalau menurut saya, penghasilannya itu ratusan juta per bulan. Dan kalau kalian beranggapan hanya sampai di situ, ketahuilah bahwa saat kita itu nonton YouTube, sekali nonton dibayar, nonton kedua itu dibayar lagi, nonton ketiga dibayar lagi. Jadi kebayang dong, kayak misalkan ada kafe nih, muterin lagu, mereka nggak punya CD-nya Noah, terus ternyata ini kayaknya coba deh pakai suara yang lainnya, akhirnya diputar pakai YouTube yang ada si Triswakanya ini tadi. Nah, ini menghasilkan uang yang sangat besar, sehingga memang satu-satunya cara untuk agar sama-sama adil harus melalui jalur hukum dan ditemukan sebuah formula agar musisi asli dan musisi cover ini bisa berjalan berdampingan. Bahkan ini adalah sebuah kasus yang kalau menurut saya kenapa berat, karena ini gabungan antara urusan pidana dan perdata. Kalau saya nggak salah ya, menyanyikan ulang atau mengcover, mempublish dan mengkomersilkan video yang berisi lagu tersebut itu tadi tanpa izin, ini dalam undang-undang hak cipta adalah merupakan bentuk pembajakan, dan ini satu hukuman yang kuat itu bisa menanti mereka jika memang kasus ini tidak berakhir damai. Maka kita akan lihat, jika ternyata ini nanti berakhir dengan kemenangan dari For Kami, maka ini adalah tamatnya musisi cover yang selama ini ada. Dan pasti bapak saya pasti akan sedih karena penyanyi yang menyanyikan lagu Celine Dion yang ada di Kalimantan itu akan kena juga nggak ya kira-kira ya. Dan ini semua dimulai oleh Uda Erwin Agam ini. Jadi sepertinya dia ini yang akan
memulai gerakan ini sepertinya ya. Dan ini sepertinya akan diikuti oleh pencipta dan penulis lagu yang lainnya, juga penyanyinya. Dan sesuai yang disampaikan oleh Arianto, pengacara dari Erwin Agam ini tadi, yang juga mewakili Forkami, Forum Komunikasi Artis Minang, somasi ini akan tetap dikawal dan akan ya semoga akan bisa menemukan hal yang terbaik ya untuk siapapun yang terlibat di sini. Dan kalau melihat ini, saya meramalkan bahwa dilihat dari impact kasus ini tadi, sepertinya kasus ini akan diambil oleh Mabes Polri karena ini pasti akan diikuti oleh para penulis, pencipta lagu dan orang-orang yang berkepentingan di sini. Label tentu saja untuk mensomasi para penyanyi cover. Dan tentu saja ini adalah satu gelombang yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dan mungkin kalian semua akan berpikir kalau ya udahlah, maafin aja lah, toh mereka kan nggak sebesar keuntungan. Bukan permasalahan itu, tapi lebih bagaimana kita menegakkan dan menegaskan peraturan dan juga etika bahwa menciptakan karya itu tidak semudah untuk mengcover. Menciptakan karya itu butuh berulang kali trial dan error, skill yang panjang dan lama. Sedangkan mengcover lagu, ini sudah membypass mungkin 3/4 prosesnya. Dia hanya belajar menyanyi dan mencoba untuk mengartikan lagu ini dengan caranya sendiri. Dan yang lebih ironi adalah mereka menghasilkan uang mungkin lebih banyak dibandingkan penyanyi aslinya. Maka yuk kita akan lihat ini dan belajar dari sini. Dan kita tidak mensimplifikasi apapun. Dan kita tetap, dimana kita akan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kita akan merasa tenang karena hukum itu dilakukan seadil-adilnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bukan sebuah maksud memperpanjang masalah ini. Tapi sepertinya gara-gara satu hal ini tadi merembet ke hal-hal yang lainnya. Jika kalian mungkin mengikuti juga kasus Alsyad Ahmad yang terus kemudian saat ini sedang dihujat karena dia memelihara satwa langka yang seharusnya ini ada di alam bebas. Yang anehnya adalah dia sudah melakukan ini bertahun-tahun, netizen baru sekarang ini. Tapi ternyata itu semua terjadi karena blundernya Alsyad Ahmad mengupload sebuah konten yang mempertanyakan tentang wacana melepaskan Selen ke alam bebas dan terus kemudian blunder sampai kemana-mana seperti sekarang. Jika kalian tertarik, saya akan buatkan kontennya. Tapi menurut kalian seperti apa kasus Triswaka, Zidan yang sudah selesai dengan Bambang Tampan tapi sekarang bermasalah dengan Forkami ini? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.